Apa kita mau tertinggal? Ya, nggak mau. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan bel notifikasi untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel. Kelas perdana untuk edukasi digital di sore hari ini. Dan untuk itu kita akan lanjut ya, mengingat waktu yang ada, kita akan lanjut ke acara inti, yaitu kelas edukasi yang akan dibawa langsung oleh Pak Moris. Jadi kepada Pak Moris kami persilakan. Ya, terima kasih para orang yang hadir. Mungkin karena COVID kita memang membatasi ya, memang di undangan kita memang batasi, tempat terbatas. Tadinya kita mungkin ada banyak beberapa yang kita juga bilang tempat terbatas, jadi mungkin tidak seberapa yang hadir. Kali ini sudah siapkah kita untuk menuju? Saya ada sedikit tayangan yang mungkin bisa membantu kita dalam pemahaman. Ini Winston Churchill yang berkata, jadi semuanya sedang perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita mau tertinggal? Ya, nggak mau. Ya. Karena kalau kita nggak beralih ke digital sekarang, kita akan tertinggal pastinya. Karena itu saya mengajak kita untuk kita secara umum, ayo kita berubah sebagai bangsa negara, kita harus berubah dan bagian dari perubahan. Nah, banyak cara orang, pasti ini yang pertama kali kita lakukan untuk mengikuti tren berjualan di sosmed. Tapi memang ini fungsinya sebenarnya hanya mengumpulkan massa. Oh, kita hanya untuk mengumumkan. Tapi ini bukan metode yang tepat. Sebab kebanyakan orang pikir ini adalah tempat mereka berjualan. Salah, ini tempat mereka mengumumkan bahwa mereka kuat ya. Kemudian kalau kita lihat, kita juga bisa lebih profesional lagi dengan membuat website. Website kita juga bisa berjualan, bikin toko online dan lain sebagainya. Tapi memang tidak mudah, butuh juga bayar orang tertentu untuk mengerjakan itu kita, atau kita kerjakan sendiri. Mungkin bukan berarti kita tidak bisa, mungkin saja kita pasti bisa kalau kita belajar. Tapi apakah kita ada waktu untuk membuat ini semua? Baru yang tadi, ada juga yang jadi trending sekarang adalah menjadi YouTuber. Semua tahu penghasilan dari para YouTuber sekarang. YouTuber itu penghasilannya lebih hebat dari kita yang setiap hari kantor. Ya, setiap hari kita capek-capek kerja, mereka hanya membuat beberapa video, kemudian viral, kemudian menjadi mungkin lebih kaya dari kita. Ada juga yang mengambil langkah lebih ekstrim dengan membuat aplikasi. Kebetulan saya membuat aplikasi juga. Bisa di-download dari Play Store atau Android. Ini ada dua perbedaan. Kalau di Play Store satu kali orang download langsung bayar. Kalau ini gratis. Ada juga sistem berbayar, tapi kebanyakan yang di sini gratis. Tapi kebanyakan pengguna yang di sini hanya sedikit di Indonesia, karena ini perangkatnya selain mahal, dan setiap kita download aplikasi apapun pasti harus bayar. Paling murah itu hampir $1. Tapi kalau ini gratis, hanya ada iklannya. Ada iklan. Apa yang mereka kejar? Apa yang mereka kejar untuk membuat aplikasi, website dan lain sebagainya? Apa yang mereka kejar? Apakah mereka benar-benar mengejar transaksi dari penjual ke pembeli? Tidak. Mereka tidak mengejar transaksi iklannya. Google AdSense itu apa sih? Google AdSense adalah sarana
Google untuk membagi keuntungannya lewat AdWords. AdWords itu adalah suatu program dari Google, dari perusahaan yang disebut Alphabet, untuk menjaring pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan beriklan ke mereka. Kemudian ketika mereka pasang iklan dengan biaya yang sangat besar, Google membagi ke kita dengan cara asal kita mau buat aplikasi, buat website, buat blogspot, mereka taruh iklan-iklan tersebut di bawah aplikasi atau website kita. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita kalau melihat perusahaan-perusahaan startup sekarang berbasis teknologi, jangan kaget. Mereka tidak buat uang dari penjualan. Kalau kita lihat seperti Gojek, Grab, banyak kasih promo. Bahkan orang kadang dikasih gratis. Silakan, gak usah bayar, gratis. Loh, big data itu jangan khawatir. Nah, ini kata Pak Jokowi pada saat Indonesia pidato Presiden 2019. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Ini lebih berharga dari minyak. Data apa yang dicari? Jangan takut, bukan nomor telepon kita, bukan email kita. Tapi yang dicari itu variety, volume, velocity, dan veracity. Itu apa? Seperti ini penjelasannya. Intinya, mereka tidak benar-benar membutuhkan data seperti nomor handphone atau email, itu udah ketinggalan. Itu mungkin 2-3 tahun lalu. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka ketika beriklan akan tepat guna, tepat sasaran. Nggak mungkin orang seperti Pak Sekjen misalnya dikasih ditawarkan di iklannya kaos Blackpink. Nggak mungkin, ya kan? Pasti akan sesuai dengan seleranya. Kalau saya dengar agak sedikit metal ya Pak ya. Jadi inilah yang sesungguhnya dicari dari semua startup di Indonesia, perusahaan berbasis adalah mengumpulkan big data. Big data ini akan digunakan untuk Google, atau ada beberapa selain Google, ada yang dari Alibaba, Amazon. Mereka juga mengumpulkan, tapi itu raksasa besar. Itu digunakan supaya ketika mereka memberikan iklan tepat sasaran. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kita diikuti mereka, nomor telepon kita disadap, kita bukan orang penting. Tapi inilah yang dikumpulkan mereka, supaya ketika mereka beriklan, iklan itu tepat sasaran. Karena mereka memiliki tanggung jawab, mereka terima uang banyak sekali dari pengiklan. Jadi bagaimana ketika iklan itu ditampilkan di aplikasi atau website atau apapun yang kita lakukan, itu harus tepat sasaran. Dan masih banyak lagi. Ada juga saya dengar informasi beberapa aplikasi dapat uang dari Telkom, dari perusahaan telekomunikasi ya, karena kan kita menggunakan data. Mereka juga dapat, tergantung perusahaannya pinter-pinter nggak negosiasi sama mereka. Seharusnya dapat. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Yang tadi Bu, AdSense. Itu dari AdSense iklan. Nanti ketika mereka sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, artinya mereka sudah memenuhi syarat supaya videonya mendapatkan iklan. Contohnya kalau kita lihat baru-baru yang lagi viral, jadi Kobuser ya, dia bikin pertandingan catur antara juara pecatur asli dari asosiasi catur dengan juara catur online dipertemukan. Yang menang dapat 300 juta, yang kalah dapat yang menang dapat 200 juta, yang kalah dapat 100 juta. Ketika mereka dipertandingkan, ternyata yang pecatur asli yang menang, yang online yang kalah. Sebenarnya pemenang di situ siapa Bu? Jadi Kobuser, karena pada saat video itu kalau dihitung ada 3 iklan dari perusahaan besar, itu dia bisa meraup berapa miliar dalam satu tayangan. Jadi dia hanya modal 300 juta, dia bisa dapat berapa puluh miliar dari satu video tersebut. Jadi
yang mereka incar itu monetasi dari iklan itu. Terus itu untuk mengetahui kita dapat uangnya itu bagaimana itu? Itu di setiap kalau sudah itu ada namanya Google Analytics. Google Analytics itu yang ada Google Analytics adalah laporan-laporan berapa banyak yang sudah view kita, berapa banyak yang view, berapa banyak yang nonton, berapa banyak penghasilan kita dari iklan, itu ada di Analytics. Ketika kita buat website, ketika kita buat YouTube, ketika kita buat blogspot, itu otomatis Bu. Ada namanya Google Analytics, bukan programmernya yang jago, bukan. Tapi itu memang dari Sudah otomatis sudah ada layanannya sampai oh ini yang nonton perempuan, laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa, dari handphone jenis apa. Itu sebuah orang yang punya website atau punya YouTube yang itu ada laporannya dan sangat detail Bu. Itu bukan suatu rekayasa engineering atau orang program yang luar biasa, bukan Bu. Itu standar. Semua yang punya website, semua yang punya itu pasti ada laporannya Bu. Baik itu dari negara mana, kota mana, klik jam berapa, itu sudah ada Bu. Otomatis. Ada di bagian belakangnya kalau kita buat pasti ada itu laporannya. Jangan kaget tuh kalau ada yang bilang, oh ini hebat juga. Nggak ada yang hebat, itu yang hebat Google. Karena itu memang standarnya. Ada lagi? Summary-nya atau membernya itu masih berada di dalam aplikasi itu. Iya betul. Nah, apakah itu akan mempengaruhi juga pendapatan daripada email? Ya pasti, semakin banyak Ya. semakin banyak pengguna itu seperti rating televisi Pak. Jadi meskipun penggunanya tidak melakukan aktivitas, tapi dia hanya terdaftar saja di dalam Terdaftar aplikasi. saja itu sudah suatu kekuatan tawar. Bargain. Kekuatan tawar dari suatu perusahaan seberapa banyak subscribernya. Kayak kita nonton TV untuk kayak orang nawarin mau berikan. Saya ratingnya sekian loh. Berarti sumbernya dari banyak sumber dong. Banyak, Yang bisa sangat banyak. dihitung ya. Pertama dari klik, Dari ya kan? sendiri banyak. Dari aplikasi, Rating. ya aplikasi sendiri, download juga Bisa kalau mau dipakai berbayar terus pakai perusahaannya. terus klik itu juga. Klik. Ya, terus, big datanya juga bisa. Apanya Mas? Big datanya. Big datanya juga yang di dalam, terus aplikasi on terus ya. Kayak Ya. saya aplikasi tersebut tidak Nggak pernah pernah log logout. out. Ya bagus. Saya nggak pernah log out Bagus. dari itu. Berarti Semakin- kalau kita nggak log out, Ya. 1x24 jam sampai berbulan-bulan itu masuk juga nih ya? Ketika kita dapat signal wifi ya. Iya, maksudnya Tidak iya online. biar Ya. jarum. Online. Berarti itu juga membantu perusahaan. perusahaan juga. Ya. Jadi Untuk sarankan ke semua anggota jangan pernah lokal. Kalaupun lockout baru masuk lagi mungkin lebih banyak hasilnya ya. Sama. Adanya perputaran itu. Jadi kayak argo ya Pak ya? Dia seperti Kayak argo, tapi flat rate dia mau. Flat rate. Dia tetap ya orang konstan. handphone pulsanya jalan terus. Ya. Oh. Ya, tapi di sini dia akan mendapatkan suatu semakin lama aplikasi itu berjalan semakin prestisnya semakin tinggi. Pantesan dia berani Oke. gebiar setiap hari iya. juga kasih ribuan mobil dan sebagainya. Nggak- Semua aplikasi, semua startup begitu. Sebutkan satu startup Setiap yang hari dia memberikan Yang tidak menawarkan. gebiar sekian Iya. ratus Semua rumah, perusahaan sekian aplikasi ratus, begitu, Bu. sekian puluh juta mobil juga setiap hari enggak. enggak masalah. Nggak masalah. Silahkan hitung aja. Dia bisa. Jangan dilihat dari omset penjualan itu hanya pisang goreng buat mereka Bu. Itu kalau Berarti di kita kasih ini dong ya. ya enggak lah. Ya, makanya kan Alhamdulillah. digital. Sehingga kita bisa mengukur. Jadi langkah ya kita ke depannya. Karena bagian dari perusahaan itu adalah ya yang besar itu. Mungkin kalau dari masa pandemi begini mungkin agak sulit dananya cair memang. Karena uang masuk ke Indonesia itu dibatasi. Betul. Mungkin ya kalau saya beberapa perusahaan juga mereka agak ngeluh uang 1 miliar 2 miliar mau masuk ke Indonesia transfer, coba deh kalau bisa kita cairin. Iya, Nah, iya. nggak bisa, Ya, betul. susah sekarang. Mungkin itu kendala-kendala yang saya lihat ya. Menunggu uang cair itu agak ribet. Oh begitu masalahnya. Karena pandemi juga
jangankan pandemi, uang kita sendiri kita transfer dari luar negeri, emang agak sulit. Betul. Harus berapa kali kita balik baru keambil 1 miliar. Betul. Apalagi ratusan miliar atau triliun. Iya, Harus nggak ada segampang itu ya. ada ya bertahap, nggak bisa langsung cair, memang bertahap. Itulah yang mungkin kemungkinannya ada beberapa aplikasi yang pakai hari kerja. Semua aplikasi begitu, dia pakai masa tenggang waktu hari kerja, karena itu nggak bisa langsung cair semua. Karena Indonesia perbankannya agak ribet. Kalau di luar negeri memang agak mudah langsung, tapi karena Indonesia ada OJK, ada ini itu, kita mau transfer uang aja ditanya ini uang siapa, Dari mana? mau buka. Iya. Kalau kita dapat warisan dari bapak misalnya, kita buka bank, nih saya mau buka tabungan, ditanya ini ngerampok atau apa? Iya, Bang. Iya, Betul. benar emang. Aman. Nah, jadi memang ada untuk Indonesia Kita agak dipersulit dengan peraturan. Makanya banyak perusahaan aplikasi yang mungkin agak-agak terbentur karena uangnya nggak bisa cair cepat ya. Kesempatan saya mau bagian dari sejarah. Waduh. Saya mencoba menawarkan kemampuan saya, pengertian saya tentang dunia digital, tentang teknologi. Saya coba share knowledge, berbagi, supaya kemungkinan yang belum paham jadi paham. Gak usah jualan produk dulu, kasih pemahaman dulu. Kalau mereka paham otomatis. Siapa yang nggak mau untung? Bahasa orang Cinanya cuan. Iya. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Kita tinggal duduk-duduk ada kantong Doraemon. Ada pohon duit. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan bel notif untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel.